Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini materi yang akan dijelaskan adalah materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu pengertiannya. Jadi limit fungsi trigonometri itu kita lihat dulu pengertian limitnya. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Kemudian, pengertian fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu pada setiap anggota kodomain yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum kita melanjutkan ke materi limit fungsi trigonometri, ada beberapa dasar-dasar yang harus kita kuasai dulu. Yang pertama, sudut istimewa. Kita harus hafal sudut-sudut istimewa. Contohnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Kemudian sin, cos, tan. Yang kedua, operasi trigonometri. Nah, mungkin ini kalian kesulitan menghafalkannya, jadi kalian bisa buat rangkuman sendiri operasi-operasi trigonometri. Nah, ini contohnya lengkap. Kemudian teorema limit fungsi trigonometri. Jadi teoremanya atau rumus limit fungsi trigonometri itu ada beberapa. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan, atau limit x mendekati 0 x per sin x. Nah, tadi yang pertama sin x per x, yang kedua x per sin x, itu bisa dikatakan sama dengan 1. Kemudian tan juga sama, bisa dioperasikan seperti itu, sedangkan cos yang tidak bisa dioperasikan seperti itu. Kemudian dari dua teorema tadi dapat kita kembangkan lagi menjadi limit x mendekati 0. Nah, di sini ada koefisiennya ya, sin A X per BX. Karena sin X per X itu sama dengan 1, berarti kita coret sin X per X. Nah, kita coret, berarti yang tersisa adalah A per B. Maka itulah hasilnya, A per B. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian kembangkan lagi rumusnya dari dua dasar itu tadi, teoremanya. Nanti akan banyak yang didapatkan dari rumus dua itu. Kemudian ini contoh soalnya. Kita coba contoh soalnya. Nah, di sini ada limit x mendekati 0, kemudian sin kuadrat 6x per 3x dikali tan 4x sama dengan. Nah, di sini sin kuadrat 6x itu merupakan operasi trigonometri. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita harus menguasai dasarnya dulu. Kalau dia ada sin kuadrat, artinya dia perkalian antara sin dengan sin. Maka didapatlah sin 6x dikali sin 6x. Jadi sin 6x dikali sin 6x itu sama dengan sin kuadrat 6x. Sedangkan bagian bawahnya kita biarkan aja seperti itu. Nah, kemudian penjelasan lagi. Untuk sin 6x per tan 4x itu jadinya seperti apa? Coba kita cek. Kita selesaikan dulu sin 6x per tan 4x. Nah, di sini limit x mendekati 0 sin 6x per tan 4x. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini kita akali dengan mengalihkan akar sekawan, yaitu
X per X. Kenapa harus X per X? Karena X per X itu nilainya adalah 1. Jadi apapun yang dikalikan 1 maka hasilnya tetap. Jadi ini tidak merubah hasil. Hanya kita menambahkan X per X. Kemudian kita kembali ke teorema dasarnya tadi. Nah itu X-nya kita coret. Sin X per X jadinya kan. Jadi tersisa 6. Kemudian yang bawahnya X per tan X. X-nya kita coret juga, jadi tersisa 4. Maka hasilnya 6 per 4 untuk bagian sin 6X per tan 4X. Kemudian untuk sin 6X per 3X sendiri bisa kita coret lagi. Sin X per X berarti tersisa 6 per 3. Nah dari ini hasilnya untuk bagian sin 6X per 3X itu hasilnya 6 per 3. Sedangkan bagian sin 6X per tan 4X itu hasilnya 6 per 4. Tinggal kita kalikan maka didapatlah hasilnya 3. Mungkin cukup sekian dulu materi tentang dasar-dasar ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.